Ya Allah, insya Allah ya. Di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya ya kecewa gitu ya, Pak. Kesel atau sakit gitu. Dengan kejadian Gus Miftah yang bilang G kepada penjual es teh, banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya. Buat yang pada pengen dapat pelajaran, ilmu, hikmah, cerita, kisah, pengalaman. Dan sebaliknya jangan juga kita kemudian ikut berdosa dengan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Jawahir Mansuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, kali ini kami akan mereaksi sebuah video tentang Gus Miftah yang sedang viral, yang banyak menuai hujatan dari para netizen lantaran melontarkan kata-kata kasar. Ini sebenarnya Gus Miftah sudah bertemu sama penjual esnya, penjual es tehnya, dan minta maaf beliau atas perkataan yang kemarin beliau ucapkan. Bagaimana kita simak yang sempat viral ini, kita lihat bersama-sama. Ya Allah, insya Allah ya. Di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya ya kecewa gitu ya, Pak. Kesel atau sakit gitu. Saya di sana belum dapat terima. Omongan Gus Miftah yang disebut-sebut ngehina seorang bapak penjual es teh manis di kajiannya benar-benar bikin publik murka. Gimana enggak? Seorang pemuka agama mengolok-olok seorang bapak-bapak yang lagi ikhtiar menjemput rezeki buat keluarganya dengan perkataan yang kasar. Masih, ya kono didol goblok. Sedih saya dengarnya, tapi bapak dengar bercandaannya. Bapak penjual es teh bernama Suhanji ini ngaku sempat kecewa karena memang dagangannya saat itu baru laku sedikit. Namun dirinya malah mendapatkan omongan yang menyakitkan dari seorang tokoh yang dia hormati. Apa Pak? Ya sakit lah. Apa yang bapak rasain waktu dengar? Kecewa. Mencari nafkah anak istri mati itu. Sedih dengar, istrinya sedih juga. Sedih gimana kita aja. Tapi ternyata setelah diolok-olok penceramah itu, Pak Sun malah dapat durian runtuh. Banyak tokoh publik yang bersimpati dan mensupport dirinya dengan cara berdonasi. Bahkan ada yang menawarkan umroh gratis untuk Pak Sun ini. Alhamdulillah ya, mungkin ini cara Allah naikin derajat Bapak. Pak Sun, Masya Allah, insya Allah ya. Di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga. Nanti tak bikinin paspor. Nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni ya. Atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang. Nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Aduh, sinyalnya jelek ini. Assalamualaikum Pak Sun. Aduh guys, kita kehilangan sinyal. Kita tunggu sebentar. Insya Allah kita foto ulang coba ya. Bismillah. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, Sementara itu, Gus Miftah kayaknya nyesel banget setelah blunder yang dilakukannya memicu kegaduhan di media sosial. Video Gus Miftah yang larisin dagangan para pedagang asongan di kajiannya pun muncul tiba-tiba. Tapi tindakan itu ternyata gak bikin amarah publik reda. Dia bahkan dapat hujatan lebih keras dan disebut-sebut sebagai pencitraan. Gak cuma itu, Presiden Prabowo diminta buat mencat Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana agama.
syiar dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu. Gus Miftah melalui kuasa hukumnya sih sempat ngebantah kasus penghinaan tersebut dan nyebut bahwa omongannya itu hanya sekedar bercandaan. Tapi akhirnya Gus Miftah datengin Pak Sun langsung ke kediamannya buat meminta maaf. Khilafan saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu yang atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini sering banget ikutnya kemana-mana di polisi sehingga yang saat itu masih cenderung tapi bisa tapi apapun itu apa minta maaf sama kira-kira ya udah warna di orang ini tapi main mau ini kita bisa pengajian ya alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Bapak STM konveksi. Alhamdulillah hari Rabu itu kita ketuaan. Yang penting mungkin nanggo STM. Ya, siap. Oke. Alhamdulillah dengan kejadian Gus Miftah yang bilang G kepada penjual ST, banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya buat yang pada pengen dapat pelajaran, ilmu, hikmah, cerita, kisah, pengalaman. Dan sebaliknya jangan juga kita kemudian ikut berdosa dengan kemudian tidak menjadi bagian dari ilmu, dari hikmah, dari cerita, dari solusi. Misalnya kebaikan yang terjadi apa? Coba deh, kayaknya bentar lagi penjual teh tersebut insya Allah banyak rezekinya, banyak duitnya, banyak yang bagi duit, banyak yang simpati, mungkin ada yang ngomroin, mungkin ada yang bangunin rumah. Bukankah ini hebat? Cara Allah tuh luar biasa. Iya benar itu. Dan betapa beliau juga saya lihat enjoy gitu ya. Saya ngerekam di samping dapur, mungkin piring. Terus ya saya melihat juga nanti ada pelajaran berharga sekali soal memang etika, akhlak, tata krama yang saya pribadi pun masih terus belajar. Dan bagaimana kemudian secara kebiasaan, kultur, budaya suatu tempat bisa jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Hal yang biasa di satu tempat, di satu kejadian, di satu daerah, di satu kemudian lingkungan bisa jadi tidak pas di tempat yang lain. Makanya perlu bukan saja kebiasaan tapi penyesuaian. Wes banyak sekali hikmahnya, ilmu, cerita, kisah, pengalaman yang bisa kita dapatkan insya Allah. Tapi yang menarik ini insya Allah, terima kasih buat pihak-pihak yang nanti banyak membantu tukang es tersebut. Saya sudah mulai melihat ada kiriman-kiriman teman-teman yang akan memberangkatkan umroh, akan bangunin rumah, akan kemudian bahkan sebagian sudah ada yang jalan memberi uang dan lain sebagainya. Ya sekali lagi memang ini cara Allah ya, ngasih pelajaran buat saya, buat kita semua juga, tidak merendahkan orang seberapapun bercandanya. Dan respon Gus Miftah juga menurut saya sangat baik ya, dengan langsung meminta maaf, dan beliau pastinya akan melakukan manuver-manuver yang menambah ilmu, pengalaman, kisah, cerita, hikmah buat kita semua insya Allah. Mudah-mudahan selalu ada pelajaran dari terungkap ini identitas kita lewat serangkaian peristiwa. Ya, pokoknya jangan sampai jadi bagian yang rugi, yang ikut kemudian ikut kemudian mencaci, memaki, merendahkan siapapun itu. Insya Allah termasuk juga ya lebih baik doain gitu,
doain gitu. Misalkan saya kelihatan salah gitu, lebih baik doain. Tapi apakah mengingatkan tidak baik? Bagus, baik, tapi juga tetap dengan cara-cara yang juga tidak ngobrokin juga kan gitu. Ayo Indonesia, sip, mantap. Pak Prabowo juga top, dilansir di Gerindra itu, woi keren. Dan Sekap juga langsung sigap. Ya memang siapapun yang sedang menjadi bapak-bapak kita di pusaran atas ya memang ya harus jaga semuanya sih, karena pasti dipantau kan oleh masyarakatnya, nggak bisa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitulah beberapa reaksi netizen tentang ceramahnya Gus Miftah yang kontroversi. Sebenarnya memang ciri khas atau bawaan guru Gus Miftah ini memang ketika ceramah memang sudah biasa, jadi bukan ada niatan yang betul-betul dalam hati, spontan, itu istilahnya spontan ya. Kalau memang mungkin yang banyak atau yang sering mengikuti ceramah-ceramah beliau sudah paham masalah hal-hal kayak gini ya, begitulah. Ini mungkin ada hikmah besar baik dari Gus Miftah sendiri atau dari bapaknya tersebut, dari bakul esnya tersebut, ada hikmah yang akan diterima. Misalnya bisa berangkat umroh, misalnya datang rezeki yang tidak diduga-duga dari segala penjuru. Ini ada hikmahnya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hikmahnya dari Gus Miftah, juga ada hikmahnya dari bakul esnya, juga ada hikmahnya. Nah, jadi ada beberapa komentar termasuk ya beliau yang tadi katakan yang dari Ustadz Yusuf Mansur, ini memang ada hikmahnya dari semua hal. Kita ambil hikmahnya, kita ini sudah tidak luput dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video kami channel Satri Kampung TV. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat iman Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.